Halo teman-teman, kami dari tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta di bawah bimbingan Bapak Penny Indrayuda akan menjelaskan mengenai teknik isolasi protein dengan kromatografi kolom. Apa itu protein? Protein merupakan makromolekul yang memiliki peran penting bagi tubuh, seperti mengangkut nutrisi, menyusun struktur makhluk hidup, mempertahankan jaringan yang telah ada sebagai enzim dalam proses biologis, dan terlibat dalam perlindungan tubuh. Protein tersusun atas asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Apa saja sumber-sumber protein? Secara umum, protein dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewani dan nabati. Sumber protein hewani adalah ikan atau makanan hasil laut, daging unggas, telur, susu, daging ternak besar seperti sapi dan kambing. Sumber protein nabati adalah jamur, kacang-kacangan, serta hasil olahannya berupa tempe, tahu, oncom, dan lain-lain. Perkembangan ilmu dan teknologi telah mengalami kemajuan yang luar biasa dan memberi dampak pada pemahaman mengenai bidang biologi molekuler dan biokimia yang lebih baik. Berbagai penemuan baru tentang peranan protein dalam tubuh dan kondisi penyakit menjadikan peptida dan protein berpotensi untuk dikembangkan menjadi pilihan terapi berbagai penyakit. Bagaimana cara mendapatkan protein? Protein dapat diisolasi dari berbagai sumber, baik dari hewan, tanaman, maupun protein rekombinan yang dikembangkan pada bakteri. Cara mendapatkan protein dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, presipitasi. Presipitasi merupakan salah satu cara pemurnian protein dengan proses pengendapan garam. Presipitasi dapat dibagi menjadi tiga. Ada TCA atau aseton, vinyl chloroform, dan salting out. Lalu yang kedua ada elektroforesis. Elektroforesis merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi dari suatu campuran berdasarkan pergerakan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan medan listrik. Contohnya yaitu SDA Space. Bagaimana cara isolasi protein dari bahan alam khususnya tanaman? Isolasi protein dapat dilakukan menggunakan kromatografi kolom karena dapat meningkatkan resolusi yang lebih tinggi dan lebih efisien. Terdapat beberapa teknik kromatografi untuk pemisahan protein, di antaranya kromatografi penukar ion dan kromatografi interaksi hidrofobik. Kromatografi penukar ion merupakan teknik pemurnian protein berdasarkan pada interaksi elektrostatis antara gugus asam amino protein yang bermuatan positif dan negatif dengan fase diamnya berupa matriks. Matriks bermuatan positif disebut juga matriks penukar anion, sedangkan matriks bermuatan negatif disebut juga matriks penukar kation. Dietil aminoetil selulosa atau DEAE selulosa merupakan contoh dari matriks penukar anion. Selanjutnya, kromatografi interaksi hidrofobik. Pemisahan kromatografi interaksi hidrofobik dilakukan dengan mengabsorpsi zat terlarut hidrofobik dalam fase gerak dengan kekuatan ionik yang tinggi dan menguraikan zat terlarut dengan cara mengurangi kekuatan ionik. Beberapa ligan yang digunakan untuk meningkatkan interaksi hidrofobik antara lain butil, fenil, dan oktil. Hasil dari karakterisasi menggunakan resin yang berbeda menunjukkan bahwa jenis matriks dasar dapat mempengaruhi selektivitas. Bagaimana isolasi protein dengan matriks penukar ion DEAE? Diawali dengan penyiapan supernatan protein dari tanaman. Bagian tanaman yang sering digunakan adalah daun dan biji. Bagian biji dari tanaman dicuci bersih, kemudian ditimbang sejumlah 50 gram, lalu dipotong-potong sampai ukuran kecil. Kemudian dihaluskan, setelah itu diekstraksi dengan natrium klorida 0,14 molar pada suhu 4 derajat Celcius dalam buffer natrium fosfat 5 milimolar pH 7,2 sebanyak 50 ml. Selanjutnya ekstrak diperas menggunakan filter sablon ukuran kecil. Cairan yang diperoleh disentrifuge dingin dengan kecepatan 14.000 rpm selama 2 menit. Supernatan yang diperoleh merupakan ekstrak kubal, kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian, matriks DEAE ditempatkan dalam wadah spuit injeksi 10 ml yang digunakan sebagai kolom. Lalu, matriks dielusi terlebih dahulu menggunakan aqua steril sebanyak 5 kali volume atau sekitar 50 ml. Setelah itu, dilanjutkan dengan menggunakan buffer natrium fosfat 5 milimolar pH 7,2 sebanyak 10 ml.
Sampel yang berupa supernatan kemudian dimasukkan sebanyak 10 mili pada kolom. Disiapkan eluen berupa larutan NaCl dengan molaritas mulai dari 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 molar. Masing-masing larutan NaCl mulai dari molaritas terendah dimasukkan ke dalam kolom sebanyak 10 mili. Dan eluennya ditampung dalam tabung reaksi yang telah ditandai. Hasil dari masing-masing tampungan merupakan fraksi-fraksi protein yang selanjutnya dilakukan pengukuran kadar protein menggunakan nanodrop pada panjang gelombang 260/280 nanometer. Hasil absorbansi tertinggi dipilih sebagai fraksi aktif untuk disimpan pada suhu 4 derajat Celcius atau langsung digunakan sebagai sampel pada perlakuan berbagai uji aktivitas, misalnya uji sitotoksik. Pada isolasi protein dengan kromatografi kolom matriks hidrofobik butil, dilakukan langkah kerja yang sama dengan langkah kerja isolasi protein dengan kromatografi kolom matriks penukar ion DEAE. Namun bedanya, pada isolasi protein dengan matriks hidrofobik butil, matriks dielusi menggunakan buffer amonium sulfat 1 molar pH 7,2 sebanyak 10 mili. Yang sebelumnya telah dicuci menggunakan aqua desteril sebanyak 5 kali volumenya. Selain itu, yang membedakan antara isolasi protein menggunakan matriks DEAE dengan butil, yaitu pada isolasi dengan matriks butil, sampel berupa supernatan ditambahkan amonium sulfat 20% dan dicampur dengan stirer. Kemudian dielusi menggunakan larutan amonium sulfat dengan molaritas yang meningkat, yaitu 1 molar, 0,8, 0,6, 0,4, dan 0,2 untuk masing-masing sebanyak 10 mili. Pengukuran kadar protein dilakukan dengan cara mengambil sebanyak 2 mikroliter ekstrakubal, kemudian diukur serapannya dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 280 dan 260 nanometer. Menggunakan belangko dapar natrium fosfat 5 milimolar pH 7,2 untuk matriks DEAE dan amonium sulfat 1 molar pH 7,2 untuk matriks butil. Dilakukan pengukuran pada panjang gelombang 280 dan 260 karena panjang gelombang 280 merupakan wilayah serapan maksimal protein dan panjang gelombang 260 merupakan serapan maksimal dari asam nukleat. Perlu diingat, dikarenakan sifat protein yang mudah rusak dengan adanya perubahan suhu, oleh karena itu protein harus selalu disimpan dalam keadaan dingin.